Jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di 27 bulan Zulkaidah. Dan artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana bulan ini salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah. Yang 10 hari pertamanya merupakan hari-hari terbaik untuk beramal. Dan lebih kurang 13 hari lagi, kita akan merayakan salah satu hari besar Islam, yakni Hari Raya Idul Adha, atau juga sering kita sebut Hari Raya Kurban. Karena pada hari itu ada satu ibadah khusus yang Allah syariatkan bagi kita, yakni ibadah kurban. Ada banyak sekali hikmah dan keutamaan dari ibadah kurban ini. Di antaranya, yang pertama, ibadah kurban merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang paling pendek dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Berapa banyak nikmatnya? Wa in tu'addu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung banyaknya nikmat Allah itu, maka kamu pasti tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dalam ayat lain Allah jelaskan lagi, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kenikmatan apa saja yang kamu rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri semua nikmat Allah itu? Maka lanjutan ayat yang pertama khotib sampaikan tadi, Inna a'tainakal kausar fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkurbanlah. Alhamdulillah siang ini ringan kaki kita melangkah, tangan terayun untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan solat Jumat. Salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat, atas nikmat hidup yang Allah berikan. Namun belum cukup hanya dengan solat Jumat. Tak cukup hanya dengan solat fardu, tapi Allah juga perintahkan kita untuk berkorban sebagai tanda ungkapan syukur kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutama atas nikmat harta yang telah Allah cukupkan dan Allah lebihkan. Maka sampai saat ini, sudahkah kita daftarkan diri kita kepada panitia? Sudahkah kita sisihkan sebagian harta kita, sebagian dari nikmat Allah itu untuk melaksanakan ibadah kurban? Jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah kurban yang kedua. Kurban merupakan bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, kerana kurban akan mengajarkan kita tentang keikhlasan, kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demi menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim sanggup memberikan hartanya yang paling ia cintai, sanggup mengorbankan apa yang paling ia sayangi. Ia rela menyembelih anak kandungnya Ismail alaihissalam, seorang anak yang sudah begitu lama dinantikan kehadirannya. Siang malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Namun ketika anak itu datang, selagi eratnya berkasih sayang, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sanggupkah dia mengalahkan rasa cintanya kepada anak dengan cintanya kepada Allah? Sanggupkah ia mengorbankan apa yang ia cintai demi ketaatan kepada Allah? Karena Allah berfirman, Lan tanal birri, kamu tidak mendapatkan kebaikan
hatta tanfaku mimma tahbun, sampai kamu berikan apa yang kamu cintai. Dan Nabi Ibrahim lulus dengan ujian itu. Maka begitu pula dengan kita. Apakah kita juga akan lulus dengan ujian Allah itu atau tidak? Apakah kita bisa mengalahkan kecintaan kita kepada harta dengan cinta kita kepada Allah? Apakah kita bisa melawan hawa nafsu kita, cinta dunia demi patuh pada perintah Allah? Allah Ta'ala tidak minta anak kita. Allah Ta'ala tidak minta jantung hati belayan jiwa kita. Nah, pasti kita tidak akan sanggup memberikannya. Dan Allah tahu itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka yang diminta Allah hanya apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang diminta Allah hanya sebagian kecil dari nikmat yang Allah telah berikan sebagai bentuk sebagai bentuk bukti kepatuhan dan ketaatan kita kepadanya. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan putra kita. Setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqomah, melaksanakan solat 5 waktu dalam setiap minggunya. Kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kita langkahkan kaki, tangan kita ayun, badan kita gerakkan menuju rumah Allah untuk melaksanakan solat Jumat secara berjemaah. Setiap tahunnya Allah hanya minta kita untuk mengorbankan 2,5% dari harta kita yang sudah sampai hisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah kita manusia, betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Sering sekali solat yang hanya beberapa menit kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan zakat mal yang hanya 2,5%. Kita sadar dan faham bahwa hidup ini tak akan lama, bahwa napas kita tak akan berhenti, bahwa napas kita akan berhenti, bahwa alam kubur telah menanti. Tapi justru sering sekali kita malah tergoda dengan keindahan dunia. Kita sibuk membangun rumah, kita sibuk meluaskan kebun, kita sibuk memperbanyak kenderaan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, ibadah kurban mempunyai keutamaan dan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa besar pahalanya berkurban itu? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Ibrahim nah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, hasanatan sa'aratin bikulli, pada setiap bulunya terdapat satu kebaikan atau pahala. Bisa jadi hadis ini bermakna kiasan ataupun makna sesungguhnya. Nabi ingin mengungkapkan betapa besar pahala berkurban, karena tak ada kita yang mampu menghitung berapa banyak bulu yang ada pada hewan kurban itu. Dan dalam hadis yang lain, masih riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa azlafiha wa as'ariha. Sesungguhnya pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, menjadi saksi dan memberikan pertolongan bagi orang-orang berkorban. Dan ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum darahnya menetes ke tanah, maka ridho Allah sudah terlebih dulu sampai untuk orang yang berkorban. Ampunan Allah atas dosa-dosanya telah lebih dulu sampai untuk orang-orang yang berkorban itu. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah ikut berkorban tahun ini, dan merugilah orang-orang yang masih menunda untuk berkorban. Karena tak ada lagi yang bisa menjamin apakah kita masih hidup
akan hidup tahun depan dan bertemu lagi dengan Idul Adha. Kalau tahun ini kita mampu berkurban, tapi kita tunda dan ternyata Idul Adha tahun depan umur kita tidak sampai, maka sungguh penyesalan tiada berguna yang akan kita rasakan. Seperti orang-orang yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Apa kata mereka yang misal itu? Ya Rabbku, andai engkau tangguhkan kematianku, andai engkau hidupkan aku kembali walau sesaat, walau sebentar saja, fa'asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan melakukan amal soleh. Tapi saat itu sudah terlambat, hanyalah penjelasan yang tiada bermakna. Maka hilanglah keraguan di hati kita. Buang jauh-jauh pikiran yang menganggap bahwa harta akan berkurang kalau kita berkurban. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan setiap harta yang kamu infakkan, maka Allah menggantikan dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi juga bersabda, "Ma yaqasad sadaqatan min mal." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Inilah jaminan dari Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang bersedekah dan berimpak di jalan Allah, akan diberikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah mereka sedekahkan itu. Maka bagi kita yang sudah terdaftar ikut berkurban tahun ini, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap istiqomah setiap tahunnya. Bagi yang belum, padahal ia sudah mampu, maka ingatlah peringatan Nabi SAW, "Man wajada sa'atan falam yudahi wala yaqrabanna musallana." Siapa yang mampu, punya kelapanan rezeki, yang punya kemampuan tapi tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Keras dan tegas ancaman dari Allah, dan bagi kita yang ingin tapi belum mampu berkorban tahun ini, maka paling tidak kita berniat dalam hati dan bersungguh-sungguh dengan niat itu. Ada usaha kita untuk mewujudkan, bisa dengan menabung hari ini sedikit demi sedikit dari penghasilan kita tabung agar bisa ikut berkorban tahun depan. Dan juga tidak lupa selalu kita berdoa kepada Allah. Allah senantiasa memudahkan dan melembutkan hati kita untuk mau ikut berkorban, bersedekah, berimpak dan berwakaf di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.